gimmick. Yaudah. Action dong. Tadi gue di action ya. Action. 3, 2, 1, action. Selamat datang di podcast saya dan teman-teman saya yang baru saja dibuat dan direncanakan. Gue Maulana Rian sama kedua teman gue. Gue Alfianto. Gue Farisi. Jadi kami ingin membahas tentang anak muda yang tidak terlalu berkepentingan di saat keluar di masa pandemi. Apa kabar bro? Wes, baik. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih di semester 2? Ada kendala segala macam? Berat sih, berat banget. Mulai dari kita hitung mundur ya. Mulai dari semester 1. Mulai dari semester 1 itu gue cukup berat sih karena mulai dari pelajarannya yang harus kita pelajarin lewat online. Materi-materi yang diberikan kepada kita, yang dikasih kepada gue itu nggak begitu masuk ke dalam kepikiran gue, jadi susah buat dipelajarin cuy. Betul. Tapi balik lagi, produktif itu yang gue utamain itu belajarnya itu. Jadi mau kayak gimana pun juga gue tetap harus belajar, harus tetap mengerti di materi. Ibaratnya lo mau nggak mau karena pandemi. Yes, benar sekali. Gimana Ji? Aman Ji, semester 2 kayak lo paling santai, chill ya kan? Gila. Caur doi. Ya gue jalanin aja. Cuman gue rada kurang dapat materi di semester 2 soalnya Cakep betul. Belum siap abis liburan semester 1 itu gue belum siap masuk ke semester 2 buat belajar lagi, belum siap. Kurang lebih gitu deh. Cuman setelah lo melihat matkul, SKS, dosennya begitu ya kan? Gue seneng banget sama dosen public speakingnya, apalagi Pak Geo yang kalau ngajarin itu total nggak menurut lo? Total sih, ya lumayan total sih, karena ini balik lagi, setiap orang pasti punya kesibukan masing-masing ya kan. Betul. Nah, macam apa? Masing-masing dosen punya Kesibukannya masing-masing. caranya mengajar masing-masing. Iya. Punya caranya masing-masing. Dan mungkin Pak Geo juga punya cara belajarnya itu ya kayak gini gitu. Betul. Iya. Mulai melalui online, melalui media sosial, dia belajar ngajarin kita pun melalui media sosial kayak gitu ya. Oke sih. Iya betul. Jadi ibaratnya dia nggak cuma ngajar, jadi menurut gue milenial nih, orang anak sosmed abis ya kan. Waduh. Jadi makanya kadang dia mengadakan Zoom seminar kayak gitu. Lo join nggak seminarnya? Join banget gue, asli parah lah. Join Tiap lu, seru ya? seru banget. Dia mulai dari dia ngasih link, terus dia bilang tolong dong ikut ini ya nanti, ikut Zoom ini ya, ikut seminar ini gini. Gue selalu respon, oke siap pak, tetap ikut selalu gitu. Dan lo dan alhamdulillahnya nggak bentrok sama kegiatan lo tuh. Alhamdulillahnya. Karena kan itu di luar jam kuliah kita kan sore, dia kadang jam 10, jam 9 nggak bentrok. Enggak sih. Setelah sekarang kan udah mau selesai semester 2, perasaan lo gimana Ji? Ya nggak kerasa tiba-tiba udah UAS aja nih. Nah, cakep Ya. betul. Kalau gue apa ya, yang gue dapet di semester 2 ini mulai dari pelajaran kayak content creator, terus psikologinya, terus apa lagi public speaking. Iya. Kita bahas public speaking aja. Ya nggak apa-apa, kan menurut gua apa yang gua dapet, point of view Alfianto, lanjut. apa yang gua dapet, apalagi yang public speaking kan. Gue berharap banget padahal dari matkul public speaking itu, karena di era sekarang tuh apalagi podcast itu berjamur kan, public speaking itu perlu banget. banget. Mulai dari cara kita berbicara di depan kamera, terus pengetahuan kita pun juga dipelajarin di sana. Bener. Iya bener. Perlu banget public speaking sih, karena orang yang bekerja mengandalkan mulut tuh menurut gua itu juga perlu skill ya, nggak asal bacot Betul. ABC, itu juga perlu skill biar enak didengar sama orang, diterima gitu. Dan mudah dipahami juga, Iya, ya kan? Cuman lo di kalangan teman-teman lo ada gak yang kayak misalkan public speakingnya setara atau di atas lo? Karena dia di luar kuliah kan? Pasti ada kalau Ada yang ya? mungkin dia materi lebih ngebaca
tiap kuliah ada materi baca, ada tugas ngerjain. Kayak saya contohnya. Cuman ibaratnya kalau misalkan lo tau lah zaman kita orang pengen scroll buat main bacot kalah, tapi typing kenceng. In real life kayak aduh gak berani, giliran di typing berani. Itu kan gue sih biasanya baca anak angkatan milenial nih, angkatan gue kurang lebih. Pandangan lu gimana tuh kayak orang kayak gitu? Lu deh. Wah, gue jarang main Instagram sih, gue jarang main sosmed sih. Sama, gue masih Gue lebih fokus ke berbakti orang tua sih, jadi gue sama begitu apalagi gua. begitu main sosmed, tapi Ketika ketika pemuda Karang Taruna gue juga. caur, gokil sih anjir. Gue punya beberapa pertanyaan yang gue pernah tanyakan ke teman kecil gue dan belum pernah gue tanyain ke lu. Iya. Karena jarang ketemu pandemi, kita punya kesibukan masing-masing. Nggak cuman kuliah sambil kerja juga, yang kesibukan masing-masing lah. Cuman menurut lo di masa kayak gini, apalagi ada PPKM, ya PPKM, gue malah menemukan bukannya berkurang kenakalan remaja yang minim, malah sama aja. Di lingkungan lo ada kayak gitu gak Bang Al? Lebih kalau di tongkrongan gue ya, dari tempat gue itu lebih ke anak-anak itu dari apalagi masa PPKM sekarang ini, malah lebih banyak anak-anak muda yang cari tempat buat nongkrong yang nggak kelihatan sama Satpol PP atau yang patroli? Yes, Oke. petugas. Nah, jadi itu kayak gimana ya? Jadi kayak apa namanya, kesempatan buat mereka gitu. Gue nggak bisa dapat tempat yang lebih bagus atau lebih luas. Gue cari tempat yang lebih tertutup biar gue bisa nongkrong sama teman-teman gue gitu. Oh iya betul. Apalagi kadang gue kalau buka sosial media, TikTok, Instagram, banyak juga yang menemukan hidden gem gitu. Jadi kayak sebuah kesempatan juga sih. Ibaratnya tempat tersembunyi tapi cakep gitu. Iya, Kayak iya. Apalagi di razia lah, didatengin, kayak sebuah kesempatan kayak gitu. Ya, benar. Gue pernah menemukan. Di lingkungan lo gimana Bang Arji? Apakah lebih nih tempat kan? gue nih kan sekarang ada PPKM. Di tempat gue Gimana bedanya? kawan gue ada sih yang kena soalnya terdampak COVID. Jadi anak mudanya tuh lagi nggak ada yang nongkrong, lagi nggak ada yang ngumpul. Di tempat gue tuh kemarin baru disemprot disinfektan karena menurut gue jenis yang sekarang ini lebih menular. Gue sendiri pernah drop. Sempet noid juga gue. Geser. Pernah kan lunak ternyata. Acting. Tapi kemarin Jumat gue udah swab negatif. Alhamdulillah. Cuman di tempat gue bener-bener ini deh, prokes. Kalau sekarang, sebelumnya karena ngeremehin, mungkin masih bergerombol, ngumpul anak muda, genjreng-genjreng, apa segala macam. Tapi pas kawan gue ada yang kena, terus gue pernah ngerasain drop. Ya, alhamdulillah pas gue swab sih negatif ya. Oh, mungkin karena emang lu kecapean tuh. Gini. Karena emang kecapean jadi lu Kecapean bisa jadi. lemas jadi kayak gitu. Iya, apa mikirin tugas capek banget. Sejauh ini ya lo masih bisa menjaga kesehatan. Harus Berdua kan? Gue ngerasain sendiri nih di katanya gue juga nggak bisa mastiin ya beneran varian baru apa enggak yang jenis Delta ini. Betul. Kalau menurut gue emang lebih menular. Gue udah pakai masker 2 kemana-mana sekarang. Pertama masker medis, kedua masker kain. Itu harus menurut gue, karena sebelumnya gue ngeremehin juga nggak pakai masker apa segala macam. Sorry, itu lu pakai masker 2 nggak bisa ngap itu. Enggak, gue pas ini negatif, COVID negatif, ke ISPA gue larinya. Enggak, gue pikir lu pakai masker saat makan kabel kayak gitu, pas jalan nggak bisa napas gitu. Lu Paling positif pingsan aja, sejam pakai kayak gitu positif pingsan. Oh gitu. Gitu. Iya. Tapi balik lagi sih,
dari sudut pandang pemikiran kita aja tentang penyakit ini, maksudnya Iya, betul. virus-virus kayak gitu. Punya persepsi. Iya, harus. masing-masing. Yang penting sih, kesehatan. yang penting satu, jangan panik itu doang sih gue. Iya, karena cemas imun jadi turun kan. Betul. Kalau kita Benar. cemas. Walaupun menular ya kan, walaupun menular, tapi ya bodo amat lah. Yang penting kita tetap produktif lah sama aktivitas kita gitu ya sih, benar nggak sih? Tetap sesuai prokes. Yes, benar sekali. Iya, benar. Iya, betul. Kalau Bapak Rian kayak gimana sih? Kalau gue sesuai prokes karena kayak kita aja nih. Jadi kita sebelum melakukan produksi ini kita sudah melakukan prokes. Chef, ada Kayak gua gitu. fotonya, Chef. Tuh seperti itu. Makanya walaupun seperti yang lihat di in-frame, walaupun berdekatan, kita sesuai protokol kesehatan. Ketika off-frame tetap saja kayak gitu. Ya, kalau di lingkungan gue sama, cuman nggak tahu ada yang diem aja, kena tapi diem aja. Kedua kena tapi nggak di situ, langsung ke Wisma. Oh, langsung dibawa gitu. Iya. Iya, karena emang ada yang otaknya mikir, ada yang otaknya nggak mikir, karena kan Betul. bukan kita doang yang tinggal, ada orang Nah, tua iya, apa Bang. anak bayi segala macam, kasihan. Benar. Cuman di tempat lo berdua lockdown nggak? Di tempat gue nggak. Alhamdulillah sih enggak gue. Cuma ya gitu, tetap jaga jarak, Iya, iya. Pembatasan. Enggak begitu, enggak sampai bener-bener lockdown gitu enggak sih. Cuman kayak tetap jaga jarak tapi tetap bisa beraktivitas. Tempat gua nongkrong di warung aja jam 8 udah tutup sekarang. Hmm. Biasanya jam berapa emang? Biasanya sampai jam 12 sampai pagi, sampai nggak pagi sih, sampai jam 2 jam 3 masih banyak yang nongkrong. Itu- Sekarang mah ya karena anak mudanya juga kena soalnya. Anak muda kena, lu bayangin. Bener. Kalau di tempat gue ada tempat warung makan kayak gitu, Hah? warung makan, dia tetap tutup sampai jam 11 itu ya tadi bilang tetap jaga Prokes. prokes bener. Selalu pakai masker kalau apa-apa mau beli ini Cuci tangan, cuci tangan, sanitizer. iya tetap jaga aja. Kalau masalah untuk tutup sampai jam 8 sih itu enggak aman. Betul sih. Terus mungkin setelah ini selesai dan akan datang the third of semester 3. Setiga. Nah, What are you gonna do? Lu bakal siapin apaan? Lu bakal ngapain? Atau ngikutin alur? Atau lebih baik itu pasti? Atau ada planning tersendiri? Kalau Bang Al. kalau gua sih gua lebih ke ikutin alur sih. Oke. Ikutin alur, cuman balik lagi tetap berprinsip kalau setiap pelajaran yang diberikan tetap fokus gitu, tetap dibelajarin, apalagi kan mau semester 3 nih udah kejuruan segala Oh, iya, macam, benar. ya kan tetap fokus aja terus. Benar. Kalau lo pasti ada planning nih. Ada sama Apa? kayak Alfi. Apa? Tadi apa? Apaan? Coba ulangi. Bang Kebulan kan sama. Terbang bulan. Enggak, gue pengen ini aja memperbaiki materi yang semester 2 gue belum siap gue belajar semester 2 ini pas Oh. habis liburan, jadi banyak ketinggalan materi, mudah-mudahan di semester 3 enggak. Dan lo udah milih Peminatan kebetulan gue belum milih tuh, Lo belum milih. Lo maunya? gue ke televisi dan penyiaran ya, Kenapa nggak PR? ternyata televisi dan penyiaran lebih asik kayaknya. Tapi kan public speaking lo bagus padahal. Enggak, kadang gue ngomong blepet ayo. Lo gimana Bang Al? PR? Kalau gue lebih ke TV film sih, karena kan kerjaan gue ya kayak Iya kan ya, televisi dan penyiaran kan ya. Apa sih penyiaran film? Public relation, satu lagi nama jurusannya televisi dan penyiaran kan ya? Dan film. Televisi dan film. Gimana Bang Al? Jadi kalau gue Film. lebih dari film gue, karena gue bercerita lagi nih. Setelah gue lulus di kampus di Universitas Sarjana Informatika, Oke. ya kan. Tujuan gue langsung ke stasiun TV. Jadi lo sudah cukup terplan buat di stasiun film? Iya. Stasiun TV lah. Ah ya oke. Itu udah terplan banget kan? Karena gini loh, dari awal gue masuk kuliah itu gue udah kayak nentuin nih, wah nanti gue bakal masuk ke sini, gue bakal fokus ke pelajaran ini, gue bakal ikutin alurnya, dan tujuan gue buat nyampe ke sana tuh. Oke, betul sih, cakep. Harus memiliki rencana walaupun kita hanya bisa berencana sebagai manusia. Iya. Tapi kalau misalkan lo orang yang
plan A, B, C, D sampai Z, atau gue punya plan A, gue jebolin dulu. Kalau nggak bisa baru Cakep tuh. gimana? Gimana Pi? Kalau untuk planning jadi A B C D. Kalau misalkan gue udah planning A, kelarin dulu yang A. Kalau misalkan A udah Sampai kelar, lo dapat, sampai dapat. walaupun kasarnya apa ya, berdarah-darah gitu. Ibaratnya karena kan udah terplanning kan. tetap diterusin. Maksudnya kayak kalau udah belum dapat yang A nih, dapat harus cari terus, kejar terus sampai dapat. Setelah sudah dapat yang A, lanjut ke tahap berikutnya gitu. Jadi kan hidup nih tiapnya ada step-stepnya gitu kan, ada Iya, bertahap-tahapnya. step by step. Jadi kalau misalkan lo mau ke tingkatan berikutnya, lo harus berusaha di tingkat sebelumnya gitu. Betul sih. Terus lo harus selesaiin dulu misi lo yang di tingkat pertama ini. Kalau misi lo udah ngerasa kayak belum selesai atau masih ada yang harus lo selesaiin di planning pertama, lo kelarin dulu yang di planning ini. Setelah lo selesai semua, lo bisa loncat ke planning berikutnya. Oh iya betul. Jadi ibaratnya ya lo kalau mau naik ke rooftop lo harus naik tangga Iya, dulu dari benar. bawah. Benar, nggak bisa manjat tadi. Kalau lo mau naik level, lo ya lawan dulu musuh Yang di bawah. yang di bawah. Iya betul. Baru bisa naik ke level berikutnya. Musuh gini nunjukin musuh. Iya gitu. Oke, last question. When 13 of September 2020, 22, when September 13, 2021, 22. kita kan masuk semester 3. Dosen kriteria apa yang ada di kepala lo yang lo pengenin, terus juga kalau misalkan masih online, what are you gonna do? Malah lebih ke semua dosen yang di semester 3 nanti lebih kayak ngerangkul semua mahasiswanya gitu. Tapi kalau misalkan kita semester 3 masih online, ya pasti semua merasakan. Cuman lo ada apa namanya kayak gue nggak nyaman nih, udah setahun online, lo kayak nggak nyaman terus cabut atau ya udahlah ini planning gue. Parah sih Ya, ini. balik lagi ke planning. Iya. Balik lagi ke planning. Setiap hidup tuh pasti ada tingkatannya masing-masing. Kalaupun misalkan nanti di tingkat awal lu belum dapet, walaupun nanti di semester 3 nanti tetap kayak daring, online segala macam kayak gitu-gitu, tetap aja terus jalan gitu. Gak peduli amat lah sama masalah-masalah kayak online segala macam. Walaupun memang berat, cuma tetap dijalanin aja lah. Karena balik lagi kita punya tujuan buat kedepannya gitu. Betul. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi sebelum kita tutup acara ini? Oh udah kelar? Oh dari tadi ini acara? Acara ini. Saya kira ngobrol-ngobrol biasa. Kita prank. Waduh saya jawabnya salah-salah, mohon maaf ya. Oke. Jadi gue Maulana Rian pamit sebagai pembawa acara. Pamit juga sebagai narasumber. Hamsyah. At last but not least, stay classy.